Apa kabar saudara-saudaraku sekalian? Semoga Anda sehat selalu dan penuh dengan keberkatan dimanapun Anda berada. Kemungkinan, karena di dunia ini penuh kemungkinan ya, bahwa salah satu dari 12 zodiak akan mengalami atau memang mengalami atau telah mengalami atau sedang mengalami suatu waham atau delusi. Kemungkinan salah satu dari 12 zodiak akan mengalami atau telah mengalami atau bakal mengalami atau sedang mengalami suatu waham atau delusi. Yang mana delusi ini dianggap suatu penyakit oleh sebagian ahli, itu dianggap sebagai suatu penyakit yang berbeda dengan ilusi, berbeda dengan ide, berbeda dengan yang lainnya, berbeda dengan halusinasi, berbeda. Dan menurut sebagian ahli memang dianggap sebagai suatu gangguan, sebagai suatu penyakit, begitu. Dan ada kemungkinan siapapun atau seseorang atau dari 12 zodiak ini terkena mungkin, atau telah terkena, atau sedang terkena, atau akan terkena delusi. Makanya saya memberitahu dulu. Tiada lain, saya memberitahu untuk menjaga-jaga begitu ya, dan untuk memahami lebih, menyadari apakah benar atau tidak begitu ya. Tidak tahu kebenarannya ya. Delusi ini sama dengan waham, jadi suatu keyakinan yang dipegang secara kuat. Suatu keyakinan yang dipegang secara kuat. Suatu keyakinan yang dipegang secara kuat, sementara apa yang dipegang itu, keyakinan yang dipegang itu tidak akurat. Yang mana keyakinan ini terus ada dan tidak disertai fakta. Jadi suatu keyakinan yang dipegang secara kuat namun tidak akurat, yang terus ada keyakinan itu tetapi tidak disertai fakta. Dipahami ya? Dipahami mungkin. Tidak berdasar, keyakinan tersebut tidak berdasar. Seperti contoh, sebenarnya saya ingin bilang suatu jadi seolah-olah dia itu bisikan hati, tetapi bisikan tersebut itu dia pegang secara kuat terus menerus ada bisikan itu, tetapi sebenarnya bisikan itu tidak bisa dibuktikan dan tidak sesuai dengan fakta yang ada, keyakinan tersebut. Seperti contoh seseorang yang merasa dirinya itu
terus dimata-matai. Padahal tidak. Seseorang yang merasa dirinya terus diteror. Padahal tidak. Seseorang yang merasa dirinya akan diracuni oleh seseorang. Padahal tidak. Seseorang yang merasa dirinya di lingkungannya tuh dibenci, dikucilkan, disingkirkan, tidak dipedulikan. Padahal tidak begitu. Padahal di lingkungannya tuh biasa saja, sementara dia merasa begitu. Seseorang yang merasa dirinya tuh selalu diremehkan orang, padahal tidak ada yang meremehkan. Seseorang yang merasa dirinya tuh selalu dikuntit orang, padahal tidak ada. Dipahami mungkin. Seseorang yang merasa dirinya tuh akan dibunuh. Seseorang yang merasa dirinya tuh akan dibunuh, padahal tidak ada fakta yang membuktikan hal tersebut. Tidak ada sesuatu yang menghubungkan dalam kenyataan mengenai hal tersebut. Seseorang yang merasa dirinya tuh akan dilukai, padahal tidak ada yang akan melukai. Sebenarnya tidak ada yang akan melukai. Seseorang yang merasa dirinya tuh dikejar-kejar seseorang, padahal tidak ada yang mengejar, tapi dia merasa tuh ada yang mengejar sehingga dia tuh lari. Kenapa lari? Mudah, ada yang ngejar-ngejar, padahal tidak ada. Dipahami tidak? Seseorang yang merasa dirinya tuh banyak serangga ke sini, banyak serangga di sini. Dan saya pernah menemukan seseorang yang merasa dirinya tuh banyak kutu, sehingga dia tuh gini-gini terus. Padahal tidak ada. Ini kenyataan saya menemukan di jalan tuh. Padahal tidak ada kutu, dia gini-gini. Nah, saya tanya, kenapa? Dia tuh merasa banyak kutu. Seorang yang merasa di badannya tuh ada ada namanya tuh seperti belatung. Sehingga dia gini, kaget. Padahal tidak ada belatung, tidak ada apa-apa. Kenyataannya tidak ada apa-apa. Orang lain itu melihat tidak ada apa-apa. Si A melihat tidak ada apa-apa, si B melihat tidak ada apa-apa, si C melihat tidak ada apa-apa, si D melihat tidak ada apa-apa, si E melihat tidak ada apa-apa, si F melihat tidak ada apa-apa. Sementara dia perasaannya tuh, wah, ada belatung nih ke sini, belatung. Begitu. Dan dia yakin dengan perasaannya tuh, yakin dengan perasaannya tuh, dia pegang itu perasaan itu, terus saja ada perasaan itu, sehingga dia ketakutan. Ada yang mau meracuni, ada yang mau membunuh, ada yang mau melecehkan, ada yang mau apa gitu. Ada yang mau merampok, ada yang mau menculik. Ada yang mau menculik nih, sehingga dia takut. Padahal tidak ada apa-apa, tidak ada. Dalam kenyataan, dalam fakta, dalam realitanya tidak ada yang begitu, tidak ada
tidak ada orang yang ingin membunuh, tidak ada orang yang ingin meracuni, tidak ada orang yang ingin membenci, tidak ada orang yang ingin menyingkirkan, tidak ada orang yang mengejar, tidak ada orang yang ingin melecehkannya, tidak ada binatang-binatang itu, tidak ada. Hanya saja dia itu perasaannya tuh atau beranggapan, keyakinannya tuh beranggapan begitu. Seolah-olah ada yang ingin ada belatung di sini, seolah ada kutu di sini, padahal tidak ada. Kenyataannya tidak ada. Seolah-olah ada yang memata-matai, seolah-olah yang satu orang dengan satu orang ini bekerja sama untuk menjatuhkan dirinya. Padahal tidak ada begitu, tidak ada. Saya juga mengalami, makanya saya bilang itu, saya pernah mengalami, hanya saja sebentar untungnya. Dan saya mencoba membuyarkan itu, melepaskan dari ikatan itu. Wah, karena memang seolah-olah itu berhubungan, padahal tidak. Saya hampir mengalami itu. Seolah-olah misalnya di sebuah pasar besar itu ada seorang pemilik modal satu yang mengatur semua pasar misalnya. Padahal mungkin tidak ada. Faktanya mereka bergerak sendiri-sendiri, berjualan sendiri, ke bandar sendiri-sendiri, menjual barang sendiri-sendiri. Mungkin Anda mengalami, mungkin Anda tidak mengalami, atau belum, atau telah, atau sedang mungkin ya. Saya bilang tuh begitu. Juga seseorang bisa begini. Seseorang beranggapan bahwa dia itu memihak kepada seseorang tuh. Misalnya, padahal misalnya seorang wartawan itu atau seorang pembawa berita atau siapalah, padahal netral ya, tetapi dia beranggapan negatif. Jadi delusi ini beranggapannya tuh selalu negatif, negatif thinking, berpikirnya tuh selalu negatif. Apakah negatif terhadap dirinya, apakah negatif terhadap orang lain. Selalu begitu. Nah, ini mesti dihilangkan sebab bahaya juga ya. Mesti dihilangkan. Padahal faktanya itu tidak begitu. Padahal seorang wasit itu misalnya netral, misalnya. Seorang wartawan itu netral misalnya. Makanya sedangkan dia beranggapan seorang wartawan itu memihak kepada salah satu golongan, atau seorang wasit itu memihak pada salah satu golongan. Dia beranggapannya begitu. Sementara dia berkeyakinannya begitu, sementara tidak ada bukti yang mendukung hal tersebut. Sehingga dia timbul kebencian dalam dirinya. Nah, inilah timbul kebencian dalam dirinya kepada wartawan itu, kepada wasit itu misalnya ini ya, contoh. Berkeyakinan tentang seorang pasangannya yang selingkuh. Dia berkeyakinan pasangannya itu selingkuh. Padahal tidak. Sementara tidak ada bukti, tidak ada yang lain-lain. Atau berkeyakinan tentang dirinya tuh direndahkan orang. Padahal tidak ada yang merendahkan seseorang itu. Atau berkeyakinan dirinya tuh dipilih kasih dari saudara-saudaranya. Oh, saya tuh dipilih kasih dari saudara-saudara. Padahal ibunya tuh, orang tuanya tuh tidak begitu. Tidak begitu padahal. Ini penting untuk diperhatikan ya. Seseorang yang dihantui perasaan bersalah. Padahal sudah memaafkan orang-orang itu. Dan orang-orang itu tidak menyalahkan dia, tidak menyalahkan dia.
orang-orang tersebut tidak menyalahkan dia, sementara dia merasa dia tuh disalahkan. Ada yang begitu. Ada yang delusi oleh binatang-binatang tadi, itu seram itu. Delusi binatang-binatang itu bahaya buat Anda jika Anda mengalami ya. Jangan sampai ada yang delusi yang tadi oleh orang, perasaannya dia tuh begitu, orang tuh jahat, orang tuh ingin membunuh, meracun. Ada yang begitu. Itu bermacam-macam delusinya ya, macamnya tuh waham itu bermacam-macam. Jadi dia tuh ketika mengalami delusi itu berprasangka buruk terhadap dirinya atau terhadap orang lain, begitu. Dia berprasangka buruk terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Disebabkan oleh apa delusi ini? Disebabkan oleh apa? Terkadang delusi ini disebabkan oleh teman yang memiliki delusi sehingga menular ke dia. Seolah-olah menular, itu sifat-sifat itu kan bisa menular. Sifat seorang teman itu menular kepada temannya, hati-hati. Seorang teman yang memiliki prinsip atau pemikiran delusi itu menular ke dia. Kemudian bisa dari mempertahankan harga diri seperti tadi ya. Untuk mempertahankan harga diri, seseorang malah merasa dia tuh dihina terus, padahal dia tuh tidak ada yang menghina. Tidak ada yang menghina. Itu kadang untuk mempertahankan harga diri, itu orang terlalu mempertahankan harga dirinya, seolah dirinya tuh luar biasa, sehingga terkadang bisa menjadi lubang untuk delusi. Kemudian bisa karena ekonomi, bisa karena kemiskinan, bisa karena apa tuh namanya tuh, biologis ya, dari aspek biologis, turunan atau gimana, rasa takut yang berlebihan atau pengalaman dia melihat yang buruk-buruk. Ya bisa terjadi dari berbagai hal, diantaranya itu ya, itu delusi, waham. Dan ini membutuhkan terapi. Delusi itu, saat Anda mengalami delusi itu, Anda membutuhkan mungkin penyembuhan. Jika Anda tidak bisa menyembuhkan diri Anda sendiri dari sifat tersebut, dari keadaan psikologi tersebut, psikologi yang bernama delusi itu, ya Anda mesti terapi begitu. Karena kalau terus dipelihara delusi ini, waham ini, keyakinan yang Anda anggap kuat, Anda anggap benar, sementara tidak ada sementara dia tidak akurat kebenarannya tuh, dan tidak disertai dengan fakta atau bukti atau yang berhubungan dengan hal itu, ya bisa berbahaya kan ya. Jika Anda mengalami delusi begitu untuk Anda sendiri kan bisa berbahaya. Ketika Anda mengalami delusi, ketika Anda berkeyakinan akan sesuatu, sementara sesuatu itu tidak kuat kan bagi orang yang melihatnya, bukti-buktinya nihil, kosong, atau memang tidak mendukung ke arah situ, sementara Anda terus saja berperasaan begitu, itu kan berbahaya bagi diri Anda sendiri. Anda harus mencoba mengolahnya, merubah cara berpikir Anda itu. Jika Anda bisa, Anda mesti bisa merubah cara berpikir Anda, cara berprasangka Anda. Tetapi jika Anda memang perlu seseorang untuk mendukung hilangnya delusi, maka Anda membutuhkan terapi, begitu ya. Dan tanyakan lagi ke yang lebih ahli, dokter psikologi. Mungkin mereka akan memberi pengarahan terhadap Anda ya. Dan itu saya melihat kepada beberapa orang memang terjadi
Bahkan yang saya sering kunjungi dulu ya, mengalami, tetapi saya tidak bilang. Orang yang di jalan mengalami, ini sebabnya apa? Ternyata begini. Yang ini begini. Oh, ya saya memahami. Apakah di film-film, saya suka lihat film tuh yang mengalami hal tersebut. Nah, itu ya. Jadi ya semoga saja Anda yang menyaksikan saya ini tidak sampai mengalami hal delusi itu ya, hal waham itu. Tidak, karena sesuatu itu memang mesti disertai dengan sesuatu yang akurat dari keyakinan itu ya. Ketika Anda mengalami delusi itu, ini hubungannya dengan delusi ya, delusi. Begitulah. Mudah-mudahan Anda mudah-mudahan tidak ada yang mengalami. Dan semoga Anda semua sehat selalu dan penuh semangat, juga dijauhkan dari hal-hal yang buruk ya. Amin. Dan penuh keberkatan juga. Tentang delusi ini tanyakan ke yang ahli ya, kepada ahlinya, kepada dokter, kepada siapa, kepada ahli psikologi yang berkaitan dengan hal tersebut. Begitu saran saya. Motivasinya itu ya. Amin.